Pemirsa, Prilly Latuconsina kembali menjadi sorotan. Setelah sukses meraih 4 penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Movie Actor Awards 2023 beberapa waktu lalu, nama Prilly kembali viral pasca diketahui sebuah fakta, yakni Prilly ternyata sempat menjadi kekasih dari Teuku Rizky atau yang kerap dikenal sebagai Kiki, ex-personel Cowboy Junior. Kabar tersebut tersiar pasca Prilly dan Kiki menjadi bintang tamu di podcast bersama Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano. Sahabat dekat Prilly sempat kaget dan tak menyangka lantaran hubungan Prilly dan Kiki hampir tak pernah terkuak di publik. Diakui Prilly rupanya dirinya menjalin hubungan dengan Kiki saat zaman-zaman masih ABG dan bahkan belum tahu maksud dari pacaran. Prilly yang ditemui awak media pun sempat merespon kabar yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Bagi Prilly, terkait dirinya yang pernah menjalin asmara dengan Kiki bukanlah hal yang negatif. Prilly justru menanggapi hal tersebut dengan positif. Nggak ada komentar sih, lucu aja kita. Sambil kita juga baik-baik aja, terus juga lucu banget. Itu podcastnya juga responnya positif. Enggak, aku gak kaget, aku udah tahu dia pasti bakalan bercandain itu. Karena itu adalah hal yang lucu waktu zaman kita masih SMP dan sinetron. Ya dulu masih kecil ya, masih SMP, jadi nggak ngerti juga sih kayak dan itu kan juga sebentar doang pas kita lagi sinetron gitu. Jadi ya nggak paham ya pada saat itu, kan aku juga jelasin di podcast aku baru pertama nggak pernah pacaran sebelumnya. Sementara itu, Kiki yang juga ditemui awak media tidak menyangka jika statementnya di salah satu podcast mengenai podcast awal pembicaraannya tidak mengarah ke hal itu. Kiki mengurai bisa jadian dengan Prilly lantaran cinlok saat terlibat dalam suatu proyek. Gua nggak ada niatan ngungkap itu sih, cuma kemarin pas lagi ngobrol terus ternyata obrolannya nyambungnya ke situ gitu. Bukan hal yang mau di planning juga dari sebelum wawancara mau ngomong itu sih. Jadi ngalir aja dan ternyata kelewat seru. Jadi ya udah. Gue sama Prilly tuh bener-bener sahabatan dan dia udah punya personal life-nya dia sendiri gitu. Jadi menurut gue bukannya nggak mau ngomongin soal itu sih, tapi emang harus. Ntar kan gue mau ketemu Prilly nih, abis ini mau baca nominasi bareng sebenarnya. Ntar gue juga ngobrol sih sama hal itu. Jadi kita berdua sekarang udah beneran sahabatan aja, udah temenan banget. Mungkin kalau fans-fansnya Cowboy Junior yang dulu tahu, tapi kan nggak disebarluaskan ke publik gitu, jadi nggak ada yang tahu. Karena Prilly dari zaman kita, waktu gue kenal sama dia dari kecil lah ya, dari zaman SMP sudah talkative, sudah anaknya sangat amat periang. Jadi gue seneng aja ngobrol sama orang yang periang, yang energik tuh, lo pasti berasa bahwa oh ini orang menyenangkan sekali ya gitu. Itu aja sih. Saya udah sering viralnya kebetulan. Jadi berita-berita yang tiba-tiba FYP atau viral sih aku udah menanggapinya biasa aja. Apalagi kalau positif, menurut aku itu positif ya. Positif ya. Maksudnya responnya positif, orang ketawa, orang terhibur sama cerita aku sama Kiki. Aku anggap itu positif, jadi aku malah seneng. Kecuali kalau yang viral gosip-gosip nggak jelas atau apa. Saat ini diketahui hubungan Kiki dan Prilly terjalin dengan baik. Bagi Kiki, Prilly merupakan sahabat yang baik dan perempuan yang sukses. Lantas, apa tanggapan Kiki jika ada netizen yang justru baper dengan Kiki dan Prilly? Udah lama banget gue gak ketemu Prilly, kemarin baru awal ketemu lagi. Berapa lama? Lama lah, kan gue punya kehidupan sendiri, gue juga sudah punya pacar. Dan sudah bahagia, Prilly pun begitu sudah bahagia. Ya terus kemarin ketemu buat flashback lucu-lucuan aja. Kalau untuk nggak lama, udah berapa lama ketemu kayaknya udah ada setahun 2 tahun kayaknya. Dia yang penting gue ngelihat dia keren banget sih. Main film iya, jadi pengusaha iya. Jadi apapun yang dia lakukan, entah dia jomblo atau punya pacar, pasti karena keinginan dia dan memang dia maunya seperti itu gitu. Dengan segala kesuksesan yang telah diraih Prilly saat ini, para fans Prilly tentu menunggu siapa kira-kira pria yang akan menjadi pendamping Prilly. Diketahui semenjak putus dengan Maxime Bauthier, Prilly hingga saat ini masih asyik menjomblo. Benarkah hal tersebut lantaran Prilly punya standar tinggi dalam mencari pendamping? Kalau ada orangnya aku mau. Masalahnya nggak ada orangnya. Apa sih yang membuat kamu sulit, sayang? Lagi fokus dengan dibilang sulit juga nggak tahu ya, karena emang orangnya lagi nggak ada, nggak dikasih sama Tuhan gitu. Mungkin kalau dikasih sama Tuhan terus ada kendala, aku baru bisa jawab kesulitannya di mana. Tapi ini masalah nggak ada, Mbak. Adanya nggak sih kriteria sayangku? Yang pasti yang
seiman dan mapan, ya standar kita aja gak sih, cewek-cewek kan pasti pengennya punya yang seiman, mapan, bertanggung jawab, yang gitu aja sih, dan mensupport karir juga. Oh, mau artis mau manapun aku mana aja, yang penting baik. Saat ini ada yang mendekati sayang? Nggak ada. Cariin ya Mbak. Ya, rupanya kriteria Prilly hampir sama dengan wanita lain yang kebanyakan menginginkan punya pendamping yang baik dan mapan. Lantas bagaimana Prilly dan keluarga, terutama orang tua Prilly, menanggapi status Prilly yang saat ini masih single? Benarkah Prilly tak masalah jika pada akhirnya Prilly dijodohkan? Benarkah Prilly siap langsung menikah jika sudah ada pria yang tepat? Tipikal yang mau dijodohkan nggak sih? Pilihan mama atau papa? Mau aja kalau misalnya dijodohin terus baik, kenapa enggak gitu. Tapi ya kan setelah dijodohin kita juga pendekatan dulu. Proses, ya? Gitu ya. Jadi nggak yang langsung tiba-tiba nikah juga. Aku sih terserah aja, mau dikenalin boleh, dijodohin boleh. Tapi beneran sudah ada omongan dari papa sama mama? nggak ada, soalnya mereka santai banget orangnya. Bisa dibilang alpha woman di sana ya? Nggak juga. Kalau sama pasangan aku unyu-unyu. Bahkan Di lain tempat, aktor Nicholas Saputra bikin geger media sosial saat dirinya melakukan live di akun Instagram pribadinya namun tak melakukan apapun. Pemeran Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta tersebut bahkan menuliskan mode hening dalam siaran langsungnya itu. Alih-alih Nicholas hanya diam saja dalam siaran langsungnya, namun warganet juga dibuat terpana dengan penonton siaran langsung Nicholas yang menembus 10.000 penonton. Rupanya diketahui siaran langsung tersebut menjadi siaran langsung pertama di akunnya yang pernah dilakukan Nicholas. Maka tak heran jika live yang dilakukannya diserbu penonton meski hanya diam. Kolom komentar live-nya pun dipenuhi netizen yang banyak memuji ketampanannya. Ya, Nicholas sendiri memang diketahui tak sering mengunggah foto maupun video yang menampilkan wajahnya di media sosial. Namun, Melanie Ricardo sempat membuat sedikit bincang-bincang bersama Nicholas. Di momen tersebut, Nicholas pun menyebutkan alasannya jarang mengunggah konten di media sosial, termasuk jarang menerima undangan podcast. Tapi sih lo gak pernah muncul di podcast-podcast se-eksklusif itu ya, Nicholas Saputra? Enggak. Kenapa sih? Gue tanya dia sama lo. Nggak menarik, gue nggak merasa hidup gue menarik aja buat Hidup lu diceritain. tuh Lu kalau menarik, kalau ngeliat nonton podcast wah menarik ya perjalanan. Gue kayak nggak segitu menariknya deh hidup. Lu kan banyak banget cerita lo sama gajah-gajah. Banyak sih. Kepintaran dan kejeniusan lo yang suka dia bilang, oh gitu ya. Tapi kenapa lo gak pernah mau share sih, Bo? Mau, gue sharing mau. Oh sorry, kenapa gak pernah susah banget untuk nembus ngajak lo di podcast tuh kenapa? Karena menurut gue banyak orang yang punya cerita lebih menarik dibanding gue untuk hadir di podcast itu gitu. Kalau gue kayak, gue mau ditanya apa, ntar gue ngomong apa ya? Tapi lo udah pernah ada podcast gak yang lo pernah jebol gitu? Lo? Belum sih kayaknya. Belum ada? Sama sekali? Belum. Atau lo takut dengan pertanyaan-pertanyaan, lo tuh kan orangnya private banget kan, Bo? Iya kan? Kenapa sih lo tuh private banget? Di tengah orang sekarang kamarnya aja semua dimasukin kamera. Ya tapi which is, ini gak ada benar gak ada salah ya. Tapi kenapa Nicholas Saputra tetap masih sangat tertutup menutup privacy lo? Sorry, appreciate your privacy. Kenapa? Ya, karena katanya aja udah privacy kan, sesuatu yang privat. Dan itu satu-satunya yang bisa gue pertahankan dan gue milikin soalnya. Karena begitu udah I step up of the house gitu, gue keluar, udah nggak ada yang privat lagi kan sekarang. Yang privat itu ya sesuatu yang kita bisa kontrol sebenarnya. Tapi punya banyak hal yang nggak bisa dikontrol di dunia ini, Mel. Tapi exactly. privasi masih bisa. Dikontrol di tangan kita.
Dalam kesempatan tersebut, Melanie yang diketahui bersahabat dekat dengan Nicholas juga sempat mengulik alasan Nicholas mengapa hanya kerap mengunggah foto pemandangan daripada wajahnya di media sosial. Bahkan Melanie pun sempat bertanya, apakah pria idaman wanita Indonesia tersebut sudah punya kekasih? Kalau ngeliat orang-orang artisnya kayak gue deh, gak usah orang artis lain deh, gue deh sebagai temen lu gitu, konten apa segala macam, nggak pernah ada kepikiran kayak, ih lucu ya kayak pengen konten gitu. Karena gue punya karena kan itu lu banyak kan? Enggak, maksudnya gini, kalau lu kan seru ya, maksudnya memang itu dunia lu berangkat dari penyiar radio, MC, acara TV segala macam, memang itu sesuatu forte lu tuh ada di situ. Kalau kan main film. Tapi nggak pernah, kan ada orang gini, lucu ya, walaupun itu bukan fortenya dia, tapi pengen nyoba gitu. Lu enggak kayaknya ya, Bo? Enggak, karena gue your calling gitu loh. Iya, karena menurut gue ya main film aja udah repot kan. Maksudnya itu kan bukan pekerjaan mudah gitu, dan butuh konsentrasi, butuh ngerilis, butuh mendapatkan tokoh, peran, karakter, dan habis itu lu butuh untuk ngerilis lagi, itu kan takes time. Jadi bukan karena lu tuh tertutup dengan privacy lo, enggak ya? Kalau untuk konten memang itu bukan That's not you. bukan gua juga sih. Kalau postingan Instagram kan jarang banget. Gini, kalau gua lagi tadi bilang 2019 terakhir dia posting mukanya lo guys. Kalau gua lagi jarang posting berarti gua lagi sibuk kerja. Oh, Anda karena bukannya postingan itu buat gua mengisi waktu luang, gua lagi jalan-jalan. Kadang gua traveling juga, gua trip ini gua nggak mau posting sama sekali karena gua nggak mau repot nyari postingan, gua mau liburan betul-betul. Jadi lo kalau liburan bener-bener tapi foto kan? Kadang iya, kadang enggak juga. Bisa bener-bener jalan nggak moto sama sekali? Ya paling foto yang asal. Bukan kalau maksudnya kalau gua kan emang suka fotografi ya, jadi memang pasti gue cari momen yang tepat. Kadang gua pengen liburan. Jadi kadang-kadang nggak harus foto. Ini lama-lama jadi podcast juga deh, gue campur. Punya pacar gak? Punya pacar gak?